Di sini saya Adi Rohman, penempatan di Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan. Senang sekali rasanya bisa menyapa teman-teman, meskipun saling berjauhan, tapi semoga ini tidak mengurangi rasa persaudaraan kita ya. Buat hari ini nih teman-teman, kita bakal ngobrol yang santuy tapi agak berisi karena kita akan membahas mengenai pariwisata di Indonesia nih. Sebenarnya tuh kalau wisata tuh mendingan di Indonesia atau keluar negeri gitu. Nah, tapi sebelum itu mungkin kita saling sapa dan kenalan dulu ya. Yang pertama mungkin dari Mas Yudit, gimana kabarnya Mas Yudit? Silakan memperkenalkan diri. Halo Mas Ade, alhamdulillah kabar saya baik. Izin perkenalan, nama saya Yudhitya Imananda, saya dari Unit Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu. Oke, siap. Oke, kemudian Mbak Fani, gimana Mbak Fani kabarnya? Silakan memperkenalkan diri dulu. Halo Mas Ade, alhamdulillah kabar saya baik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fanidia Hatiati dari Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi. Oke, sip. Kemudian Mas Uki, gimana kabarnya Mas Uki? Silakan memperkenalkan diri dulu. Alhamdulillah Mas Ade, terima kasih. Ini perkenalkan diri, nama saya Muhammad Balu Supri. Saya dari Sekjen Sekretariat Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Terima kasih Mas Ade. Oke, sip. Kemudian Mas Dimas nih, gimana kabarnya? Silakan Mas Dimas. Alhamdulillah baik Mas Ade, makasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Sifan Dimas Ansori, biasa dipanggil Dimas. Saya di unit penempatannya di Inspektorat 1, Inspektorat Jenderal. Oke, siap. Langsung aja kali ya, karena waktunya juga terbatas teman-teman. Jadi saya sebelum kita bahas nih lebih dalam, saya akan menyampaikan slide dulu kepada teman-teman sekalian sebagai bahan pembicaraan kita nih. Oke, jadi slide ini datanya saya ambil dari Statistik Wisatawan Nasional 2019 ya teman-teman. Kita bisa lihat nih data yang pertama. Kalau kita lihat nih, ternyata trennya dari 2011 sampai 2019 itu perjalanan wisata ke luar negeri itu makin menaik nih, puncaknya 2011 dan langsung anjlok di 2020 karena pandemi tentunya ya. Dan di slide kedua nih bisa kita lihat, ternyata nih 2019 yang 12 juta tadi itu ternyata 45% atau setengah dari jumlah tersebut mereka bertujuan untuk berlibur tuh ke sana. Dan yang terakhir tuh dari jumlah ini, dari yang kita lihat 45% ini, itu kan tentunya sangat banyak ya. Jadi sekitar 6 atau 7 juta itu ternyata memilih untuk berwisata ke luar negeri daripada ke dalam negeri, kayak gitu. Nah, kalau dari data tersebut, kira-kira apa nih pendapat teman-teman sekalian? Saya mulai dari Mas Didit mungkin ya. Gimana Mas Didit? Ya, menurut saya sih ini masih lumayan banyak ya berarti orang-orang yang masih ingin untuk jalan-jalan ke luar negeri gitu, apalagi untuk berlibur. Padahal domestik sendiri banyak banget destinasinya. Mungkin mereka lebih tertarik ke sana karena budaya-budaya di sana lebih terekspos. Nah di Indonesia ini menurut saya masih kurang sih. Apalagi masalah biayanya juga kan lumayan besar ya kalau ke sana. Itu sangat disayangkan sih menurut saya. Oke. Kemudian kalau Mbak Fani gimana nih pendapatnya dari saya? Kalau menurut pendapat saya, penduduk Indonesia sebenarnya lebih banyak yang wisata di dalam negeri ya. Karena data paling tinggi di tahun 2019 yang hampir sebesar 12 juta itu masih sekitar 5% dari total penduduk Indonesia di tahun yang sama. Sangat disayangkan sebetulnya. Mungkin karena harga tiket pesawat ke luar negeri lebih murah ya, dan lebih variatif daripada tiket pesawat dalam negeri. Seperti itu. Terus lembaga terkait mungkin bekerja keras lagi nih untuk membangun infrastruktur jalan yang memadai dan moda transportasi yang lebih murah agar dapat menarik wisatawan lokal. Jadi intinya masih perlu banyak perbaikan ya. Iya. Nah sebelum ke teman-teman yang lain nih, saya mau nampilin data lagi nih. Jadi di sini kita bisa lihat nih, ternyata kebanyakan itu wisatawan Indonesia kalau ke luar negeri itu milihnya ke Malaysia, Singapura, Saudi dan lain-lain gitu. Jadi dan negara-negara ini tuh mereka kunjungi di 2019 ya, sebanyak 11 juta itu kesini semua atau rata-rata gitu. Nah kita bisa lihat lagi nih, ternyata nih rata-rata pengeluaran per perjalanannya itu bisa dihitung sekitar 927. Ini sekitar 15 juta lebih nih. Jadi kalau mereka ke luar negeri ngabisinnya segitu gitu. Nah kalau boleh saya tanyain nih ke teman-teman, kira-kira kenapa sih kok mereka rela menghabiskan duit sebanyak itu
dan milih buat wisata ke luar negeri. Sebenarnya kenapa sih? Mungkin ke Mas Ukri nih, kenapa kira-kira Mas Ukri? Oke, makasih Mas Ade. Kalau Oke. kita lihat dari data yang ada, maka jelas wisata luar negeri masih menjadi tujuan utama bagi kalangan masyarakat Indonesia nih. Memang sangat disayangkan sekali warga Indonesia justru berwisata ke luar negeri yang jelas tidak memberikan apapun pendapatan ke negara. Ini yang menjadi tantangan kita semua. Bagaimana cara kita mempromosikan betul wisata kita ke warga kita negara sendiri. Sehingga nanti nextnya wisata Indonesia menjadi primadona di tuan rumahnya sendiri. Jadi kita nggak perlu lagi ke luar negeri. Terakhir, semoga pemerintah terus fokus terhadap apa yang menjadi pendapatan negara, terutama dari sektor pariwisata itu sendiri. Itu Mas Ade. Terima kasih. Oke, sip. Kalau dari Mas Dimas gimana nih pendapatnya sih? Kalau dari saya, pendapat saya, mungkin kalau masyarakat melihat di luar negeri itu mungkin infrastrukturnya, layanan transportasi, dan sebagainya itu lebih baik. Jadi mungkin lebih worth it lah ya, mungkin untuk mengeluarkan biaya lebih jika berwisata di luar negeri. Mungkin seperti itu sih, meskipun sebenarnya di Indonesia juga wisatanya banyak ya, mungkin moda transportasi atau pelayanan di suatu tempat wisata itu yang mungkin perlu dikembangkan lagi. Seperti itu. Oke, jadi kalau saya simpulin emang ini masih jadi tantangan tersendiri sih bagi Indonesia ya, karena jumlah yang wisata ke Indonesia emang udah banyak gitu, tapi buat narik balik 12 juta orang ini biar tetap di Indonesia itu emang butuh tantangan yang lebih, butuh usaha yang lebih, karena emang semua hal harus diperbaiki ya agar mereka bisa balik ke sini gitu ya. Oke, kalau misal seperti itu mungkin saya akan tanyakan lagi ya ke teman-teman sekalian, karena sebenarnya kan mereka tuh milih wisata ke luar negeri nih. Nah sebenarnya kalau misal kita milih wisata ke dalam negeri nih, sebenarnya apa benefitnya sih? Apa bisa bantu apa gitu? Mungkin saya tanyain ke Mas Yudit nih, gimana Mas Yudit pendapatnya? Terima kasih Mas Ade. Jadi menurut saya pribadi ya, selain kalau liburan atau pariwisata di dalam negeri sendiri bisa nambahin devisa negara, itu juga bisa membantu UMKM. Jadi UMKM ini bisa terus berkembang sehingga bisa membuat bisnis yang lebih baru atau lebih membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga tingkat pengangguran di daerahnya ini bisa makin berkurang gitu loh. Jadi warga-warga di sini tuh bisa bekerja di UMKM-nya yang usaha mungkin untuk oleh-oleh seperti itu, atau rumah makan mungkin kayak seperti itu lah kurang lebihnya. Oke, jadi oke, sip. Jadi emang lebih banyak membantu kalau sebenarnya mereka mau balik ke Indonesia ya. Jadi kita bisa lebih mempercepat pertumbuhan ekonominya, mempercepat pembangunan infrastrukturnya juga gitu kalau mereka mau balik gitu ya. Jadi emang betul. Ya harus jadi tantangan tersendiri bagi kita semua ya. Oke, kalau gitu dari teman-teman sekalian sebenarnya ada nggak sih rekomendasi tempat wisata di Indonesia yang mereka itu di situ nggak kalah indah gitu loh, nggak kalah bagus, nggak kalah menarik dari di luar negeri gitu. Mungkin bisa dibandingin setara atau bahkan lebih baik gitu daripada di luar negeri. Ada nggak nih teman-teman? Mungkin saya tanya pertama nih ke Mas Kuki, gimana nih Mas Kuki? Ada rekomendasi nggak? Iya Mas Ade, kalau kebetulan wisata lokal di daerah saya, kebetulan saya dari Jawa Tengah, itu sudah kita ketahui banyak wisata, terutama di Candi Borobudur ataupun di Lawang Sewu, itu destinasi wisata yang sangat luar biasa. Jadi menurut saya nggak kalah juga dengan luar negeri. Jadi kita berbondong-bondong, ayo kita berwisata lokal dan galakan UMKM kita. Itu aja sih Mas Ade. Oke, nice sih kalau Jawa Tengah Mas. Kemudian kalau Mbak Fani ada rekomendasi? Kalau rekomendasi saya kalau mau pakai lengkap ya itu ke Jogja, karena di sana bisa wisata alam, wisata budaya atau sejarah juga ada. Kalau mau ke pulau pribadi misalnya ke pantai gitu, bisa saya rekomendasikan Pantai Greweng di Gunung Kidul. Karena saat ke sana harus mendaki bukit-bukitan dulu, harus sekitar 30 menit berjalan lah. Tapi pas dapat pemandangan itu luar biasa. Oke, mantap sih. Kalau dari Mas Dimas gimana nih? Kayaknya Madura ada nih yang bagus nih. Ya, kalau dari Madura mungkin belum banyak yang tahu ya, nih ada Pulau Oksigen, namanya Pulau Giliang. Jadi itu
di pulau itu tuh kadar oksigennya itu tertinggi kedua di dunia. Penduduknya itu masih sedikit, cuma sekitar 7.000-an orang. Terus umur para penduduknya itu bisa rata-rata 80 sampai 100 tahun. Jadi cocok nih buat teman-teman kalau misalnya riwah kerja gitu ya di kota, boleh liburan ke Pulau Giliang untuk healing, menghirup oksigen yang lebih gitu. Gitu sih. Sekali. Ya, sip. Mantap sih kalau itu. Kalau Mas Didit ada nggak nih, Mas Didit? Kalau saya sih rekomendasinya Bandung deh. Nanti Mantap, bisa foto di Jalan Asia Afrika itu yang ada tulisan ini. Oh iya. Bandung diciptakan di saat Tuhan tertawa. Baik. Bisa tuh di situ. Ya. Udah itu aja nih teman-teman. Nice sih rekomendasinya. Kalau misal emang di Indonesia tuh sebenarnya paket lengkap banget. Maksudnya apapun yang kita cari sebenarnya cuma udah ada gitu. Yang penting gimana nanti kita sama-sama buat majuin UMKM, majuin pariwisata kita. Jadi emang bakal nanti nggak akan kalah menarik gitu. Kita bisa ngabisin yang tadi kita lihat 10-15 juta uang itu ke luar negeri, bisa kita ambil ke luar negeri. Dan dampaknya tuh kalau 12 juta orang ngabisin masing-masing 15 juta itu udah sangat-sangat banyak jadi pemasukan buat UMKM kita tuh, buat sektor pariwisata kita kan. Jadi bakal nice sih, bakal lebih bagus gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja sih bahasan kita di hari ini ya. Semoga dengan pembahasan ringan ini kita bisa dapat insight baru dan nanti bakal ya ada efek lah buat kemajuan pariwisata kita ke depan gitu. Dan semoga kita juga makin cinta kepada Indonesia, makin bangga berbangsa dan bernegara. Semoga ya kedepannya semua akan segera membaik, pandemi membaik, semuanya membaik, pariwisata juga akan membaik gitu ya. Setelah ini mungkin saya tutup aja ya, karena waktunya juga sudah mepet gitu, jadi saya tutup aja. Sekian teman-teman atas pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf jika saya dalam memandu banyak kesalahan ya teman-teman. See you buat next time, nanti kita ketemu di waktu klasikal, dan sekian dan terima kasih ya. Oke, dah teman-teman. Dah. Terima kasih Mas.